ke rumah untuk berteduh. Jokowi dan Prabowo, dulu rival, kini bersatu. Mohon yang lain, jangan buat gaduh. Pentingnya persatuan di antara seluruh bangsa Indonesia. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh punya koreksi dan kritik, itu baik dan bagus, itulah demokrasi. Tapi satu hal dari dua tokoh tadi yang diungkapkan dan saya ingin pertegas, bahwa apapun perbedaan kita, tetap kita harus junjung tinggi rasa hormat di antara kita, bahwa kita ini adalah satu keluarga besar Indonesia, satu keluarga besar Nusantara. Anda sudah mendengar pantun menarik yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Bukan cuma sekedar mengomentari cakep gitu aja, tapi juga kita harus lihat apa sebenarnya makna dan juga tujuan dari Pak Prabowo Subianto ini menyampaikan pantun ini. Mungkin akan saya kembali lagi ulangi, turun hujan di buah batu, singgah ke rumah untuk berteduh. Jokowi dan Prabowo dulu rival, kini bersatu. Pantun ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo, menggambarkan bahwa yang namanya berbeda itu wajar saja dan biasa saja. Politik juga begitu cair. Tapi kemudian bagaimana setelah semua itu selesai, masa kontestasi selesai, akhirnya mereka bersatu. Apakah kemudian ini mengandung maksud bahwa mungkin bisa mendapatkan suara dari para pendukung Pak Jokowi? Kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari para narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik yang juga akan meneliti sebenarnya atau juga menelaah apa sih maksud dari pantun Pak Prabowo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Kang Ujang Komarudin bersama saya juga akan bisa memberikan pandangannya secara daring, yaitu Bang Dhanil Anzal Simanjuntak selaku juru bicara dari Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dhanil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Selamat malam. Baik, dan yang juga kalau kita lihat, ya, yang kita lihat juga sudah senyum-senyum adalah Mas Arya Bima dari PDIP. Selamat malam Mas Arya Bima. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam Kang Ujang. Ya. Siap Bang. Baik, Daniel. Kang Ujang langsung saja, tadi sudah mendengar. Kalau menurut pendapat Kang Ujang, ini apa ini? Ya menarik ya, kenapa? Selama ini kan ada perbedaan atau kompetisi ya, dua kali di Pilpres antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan di ujung itu semua ya kita melihat bahwa Pak Prabowo ada dalam pemerintahan bersama Pak Jokowi. Nah ketika kita bicara Pilpres 2024 nanti, maka Pak Jokowi kan tidak bisa lagi dalam konstitusi loh pasal 7. Nah artinya ketika incumbent tidak ada, maka sebenarnya yang punya peluang salah satunya yaitu Pak Prabowo. Oleh karena itu kan Pak Prabowo selalu masuk 3 besar. Lalu ada katakanlah Pak Anies dan Pak Ganjar. Dari survei ya? Nah ya nanti kita bisa analisa lebih dalam nanti. Nah oleh karena itu karena Pak Jokowi tidak bisa maju lagi, maka Pak Jokowi punya kepentingan untuk bisa mendukung atau siapa nanti yang capres yang akan dijadikan oleh Pak Jokowi, kira-kira seperti itu yang pertama. Ya. Yang kedua saya melihat ada potensi juga bahwa memang ya pantun atau apa namanya menyenangkan hati Pak Jokowi itu bagian juga untuk menarik simpati dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang jumlahnya lumayan besar, para relawan-relawan itu. Dan kita sudah melihat ya Bang Emmanuel Ebenezer mengatakan bahwa jika nanti Pak Ganjar misalkan tidak diusung oleh PDIP gitu ya, tidak dapat tiket dari PDIP, maka bisa saja ya kan Pak Emmanuel Ebenezer itu pasukannya mendukung Pak Prabowo. Itu kan ada indikasi-indikasi dari seandainya nanti PDIP tidak mendukung Pak Ganjar Pranowo. Baik. Oleh karena itu sebenarnya yang diperlukan oleh Pak Prabowo itu dukungan Pak Jokowi. Pak Jokowi berlabuh ke siapa? Kemana? Apakah main satu kaki atau main di semua kaki? Artinya bisa main ke Pak Ganjar
ataukah ke Pak Prabowo atau ke Pak Mbak Puan, atau Ya. memang semuanya didukung. Baik, Kang, Begitu. yang Kang katakan ini kan merupakan analisa berdasarkan kata-katanya, isi pantunnya. Kalau kita lihat konteksnya ini disampaikan di acara Muktamar ke-16 Persatuan Islam persis, ini ada makna tertentu juga nggak? Kalau Ya. melihat konteks audiensnya. Ya tentu kita tahu ya, teman-teman saya banyak di Persis gitu ya, karena itu teman-teman di Bandung. Saya dulu alumni UIN Bandung kan, banyak kader-kader Persis di seluruh Indonesia, bahkan senior-senior saya banyak di sana. Nah, saya melihat konteksnya adalah ya tadi, saya melihat bahwa itulah momentum di mana Pak Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari semua komponen bangsa, termasuk dari Pak Jokowi, dari relawan Pak Jokowi, dari ormas-ormas, ya salah satunya dari ormas Persis itu. Nah, dan itu kepentingannya luar biasa, karena kan di luar partai politik ada pendukung-pendukung yang harus, mohon maaf ya, direkrut, atau bahasa kita ya dijaga gitu loh. Yang sudah ada ya dijaga, yang belum direkrut. Misalkan Pak Prabowo itu butuh yang pertama mendekati lagi kelompok 212. Makanya sudah ada kan yang diperintahkan untuk mendekati kembali. Nah, dalam konteks disampaikan di Muktamar Persis ya, itu menurut saya ingin mendapatkan dukungan dari semua kalangan masyarakat. Karena kita tahu bahwa 2024 nanti ini the last battle. Pertarungan terakhir bagi Pak Prabowo. Jadi kalau nanti kalah, yaitu bahasanya belum rezeki, tapi itulah usaha maksimal yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi pantun itu bagian daripada ya tadi usaha menyenangkan Pak Jokowi, dan itu bagus. Baik. Tapi juga di saat yang sama, daripada kita berkonflik, lebih baik bersatu. Itu yang paling penting sebenarnya. Mas Arya, gimana mendengar pendapat dari Kang Ujang ini? Berupaya untuk menyenangkan hati Pak Jokowi, termasuk juga merebut hati mereka yang memilih ataupun pemilik suara yang memang tadinya adalah memberikan suaranya pada Pak Jokowi, Mas Arya. Kalkulasikan Ujang dalam tataran yang praktis ada benarnya ya, tapi saya ingin melihat bagaimana substansi yang lebih besar dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, apalagi konten dan konteksnya itu ada di Persatuan Nasional Persis ya, yang memiliki sejarah sangat kuat dengan Bung Karno. Bahkan salah satu masjid di Persis itu betul-betul masjid itu didesain atau diarsitektur oleh seorang nasionalis bernama Bung Karno. Jadi saya melihat bahwa esensi yang disampaikan oleh Menhan Prabowo di acara Muktamar Persatuan Nasional Persis itu adalah suatu keniscayaan dalam upaya kita hari ini membangun bangsa, hari depan bangsa, terutama orang Persis yang sejak zaman kemerdekaan adalah pilar Islam yang memberikan lem perekat bagi kekuatan persatuan nasional. Ingin memberikan contoh bahwa setelah pertarungan yang demikian sengit dan tajam di tahun 2019, di mana saya waktu itu dengan Mas Dalil Afdal ini selalu berhadapan di debat ya, itu kelihatan sekali Pak Prabowo ingin menunjukkan ya bagaimana sesengit-sengitnya kita berkontestasi, bersaing di dalam satu pilpres, namun keduanya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi menyadari betul ya, bagaimana pentingnya kesatuan dan kesatuan bangsa, yang itu merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini. Itulah sesuatu schooling politik, pendidikan politik yang disampaikan oleh kedua figur tokoh antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tadi saya katakan keniscayaan ya. Jadi Persis juga, karena ini di Persis ya, saya singgung sekali lagi, saya tegaskan kembali bahwa Bung Karno pun di dalam mencapai Indonesia Merdeka juga menyatakan hal yang sama, bahwa kapal yang akan membawa Indonesia merdeka, dan yakin menyatakan bahwa kapal Indonesia merdeka itu adalah kapal persatuan adanya. Baik. Nah, tinggal jurumudi yang akan
mengemudikan kapal persatuan ini adalah sesuatu yang setiap tahun berganti. Dan saya melihat bahwa Pak Prabowo meyakinkan bahwa kapal Indonesia Merdeka ini, kapal persatuan ini, dialah sebagai juri mudi ke depan, dan itu dia sudah contohkan bahwa saya berkontestasi, saya bersaing, saya ada perbedaan politik saat Pilpres 2019, namun sekali lagi bahwa ada sesuatu di atas sekedar kontestasi 5 tahunan yang mana Pak Jokowi, Pak Prabowo juga ikut menyumbangkan konflik di dalam kontestasi. Baik, Mas Arya ikut menyumbangkan perbedaan, iya, hanya murni ikut menyumbangkan gesekan. Tapi keduanya sesama warga anak bangsa akhirnya menyumbangkan juga membangun satu konsensus, membangun permusyawaratan, dan itulah bagaimana memberikan narasi besar kepada bangsa ini bahwa setiap 5 tahunan kita membangun dinamika konflik demokrasi. Demokrasi tidak hanya perbedaan pendapat, demokrasi tidak hanya menyampaikan gagasan, pikiran dari masing-masing pribadi yang berbeda, tapi membangun persatuan, menginginkan bagaimana Indonesia yang terus maju dengan syarat keberlangsungan bangsa ini dengan persatuan dan kesatuan, itu juga adalah demokrasi. Jadi pentingnya persatuan dan pentingnya kesatuan di dalam perjuangan itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Bahwa kemudian ada yang tertarik dari para pendukungnya Pak Jokowi dengan pidato yang luar biasa dari Pak Prabowo itu hanya sebagai akibat. Tapi yang lebih penting saya lihat Menhan menyampaikan sesuatu yang lebih esensial, menyampaikan sesuatu yang lebih substantif, yang mana Indonesia Merdeka ini hanya akan mewujud melahirkan suatu keadilan sosial, melahirkan kapal yang bisa mengarungi gelombang yang sangat besar, yang kalau tidak pinter-pinter juru mudinya, kita akan terbelah, kita akan terpecah atau minimal tidak akur. Saya kira itu. Ya, baik. Ya, kita memang pasti punya penafsiran, penilaian masing-masing menurut kacamata kita masing-masing mengenai apa sebenarnya yang coba disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Apakah betul Bang Daniel ini hanya sekedar memberikan contoh pendidikan politik, tidak ada maksud lain kecuali kemudian untuk bisa mengambil hati mereka yang selama ini memberikan suara untuk Pak Jokowi. Tapi mungkin Bang Daniel yang sepertinya lebih tahu daripada kita apa makna dari pantunnya Pak Prabowo, mungkin bisa disampaikan sesaat lagi ya Bang, setelah jeda kami segera kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan. Bang Daniel, untuk siapa sih Bang pantunnya tadi itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Bang, sebenarnya saya juga ingin kembali mengulang apa yang dikatakan oleh Kang Ujang, bahwa ini sepertinya untuk mencuri hati Pak Jokowi. Karena dukungan Pak Jokowi penting untuk Pilpres berikutnya. Kemudian juga untuk bisa menarik hati mereka yang memberikan suara atau pendukung dari Pak Jokowi. Silakan Bang Daniel. Mbak Putri, saya harus jelaskan dan jawab pertanyaan Mbak Putri, menjelaskan tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Ujang dan Mas Arya Bima dengan pantun juga. Kota baru di pantai barat Sumatera, kue salam lama rasanya. Cakep. Pak Prabowo tulus untuk Indonesia Raya, karena Indonesia yang maju dan bersatu adalah cita-cita hidupnya. Nah, jadi Mbak Putri, saya ingin jelaskan ini tidak sekedar tafsir jangka pendek atau tafsir politik, tapi yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, bagian dari hidup Pak Prabowo itu cita-cita utamanya adalah Indonesia yang maju dan Indonesia yang bersatu. Coba Mbak Putri perhatikan dalam sejarah hidup Pak Prabowo, bahkan sejarah hidup keluarga beliau. Indonesia yang bersatu, Indonesia yang maju itu adalah integral menjadi
visi hidup Pak Prabowo. Coba lihat dalam masa persaingan beliau sebagai tentara misalnya. Pak Prabowo tentu pernah masuk medan perang misalnya di Timur Timur. Pak Prabowo juga pernah ikut berperang pada masa-masa konflik di Aceh. Coba lihat teman-teman yang tadinya rival, yang tadinya menjadi lawan beliau di medan perang, di medan tugas itu, kemudian bisa bersahabat di kemudian hari ketika masa damai. Di Aceh ada Mu'alim dan banyak ex-kombatan GAM yang kemudian banyak membantu Pak Prabowo dan menjadi sahabat Pak Prabowo. Di Timur Timur juga begitu. Banyak sekali yang tadinya adalah rival di medan tempur, medan konflik, tapi kemudian menjadi sahabat Pak Prabowo. Itu di medan tempur yang sesungguhnya. Apalagi kemudian di politik. Ketika Pak Prabowo masuk di politik, coba tengok. Pak Prabowo pernah berkompetisi dengan pernah berteman, pernah berpasangan dengan Bu Megawati, bersama dengan PDIP, tapi kemudian di sisi lain berhadapan secara politik dengan PDIP. Pak Prabowo pernah bersaing dengan disebutlah Pak Anies misalnya, pernah menjadi jubirnya Pak Jokowi, bahkan menjelek-jelekkan Pak Prabowo, beliau sebagai jubirnya Pak Jokowi pada saat itu. Tapi kemudian ketika beliau diberhentikan, Pak Prabowo menampung beliau untuk maju di DKI, bahkan mendukung beliau. Pun demikian ketika bersaing dengan Pak Jokowi di 2014, kemudian 2019, kemudian memutuskan untuk bergabung, hal yang serupa dilakukan Pak Prabowo. Jadi ini adalah bagian sikap politik dan sikap hidup Pak Prabowo untuk memastikan Indonesia tetap bersatu. Bagi Pak Prabowo, beliau seringkali ungkapkan bahwasannya there is no room for personal feeling in politics. Itu catatan penting yang selalu sering disampaikan Pak Prabowo. Bagi beliau, persatuan itu adalah hal yang sangat penting, yang harus tetap dijaga. Tanpa ada persatuan, kita tidak mungkin bisa mendorong Indonesia yang maju. Tanpa persatuan, kita tidak mungkin mendesain agenda pembangunan yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu saya dan kami tentu berharap apa yang disampaikan Pak Prabowo itu ditafsirkan sebagai konteks kepentingan bangsa bersama. Itu pertama. Yang kedua, Mbak Putri, apalagi ini depan muktamar Persib. Ada pemaknaan yang mungkin belum sempat dijelaskan oleh Pak Prabowo karena sangat terbatas di forum itu dan sempat beliau sampaikan ke kita. Salah satu tokoh Persib yang juga menjadi teman debatnya Bung Karno, yaitu Pak Ahmad Hasan, itu adalah tokoh Persis atau ketua umum Persis yang sangat getol berdebat dengan Bung Karno pada masa-masa di Bandung. Tapi perdebatan antara Bung Karno dan Pak Ahmad Hasan itu tidak kemudian membuat mereka saling menegasikan untuk menjaga dan memerdekakan Indonesia. Bahkan mereka berjuang bersama-sama. Kemudian ada tokoh Persis lain, misalnya Pak Natsir yang juga melakukan hal yang serupa. Jadi perbedaan pandangan dalam politik itu biasa saja. Dan ini adalah momentum positif untuk kemudian kita mengedukasi masyarakat bahwasannya kompetisi politik itu harus dimaknai sebagai kompetisi yang mempersatukan, kompetisi yang menggembirakan. Kalau dalam agama saya misalnya ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mas Arya bertindak atas nama partai beliau, tapi kami yakin beliau ingin Indonesia yang bersatu. Beliau ingin Indonesia yang maju. Pun demikian kami. Mungkin saja narasinya berbeda, mungkin saja sikapnya berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu Indonesia yang maju, Indonesia yang bersatu. Tidak ada satupun dari politisi kita yang ingin Indonesia ini berpecah belah. Nah, yang tidak kita inginkan adalah kalau kemudian ada saja kelompok yang terus ingin merawat benci, yang ingin terus saja merawat dendam. Ini yang tidak sehat.
Karena ada saja misalnya kelompok yang memang memanfaatkan benci, memanfaatkan dendam itu sebagai komoditas politik. Baik. Karena kalau sudah tidak ada yang membenci, kalau sudah tidak ada yang merawat dendam, mereka tidak punya akumulasi elektoral. Nah ini yang berbahaya. Oleh sebab itu Pak Prabowo juga dalam hal ini ingin mengingatkan kita semua, tidak boleh ada benci, tidak boleh ada dendam dalam konteks perjuangan politik. Baik, jadi Kang bukan sinyal 2024, ini persatuannya menyeluruh secara kebangsaan, Kang Ujang. Ya kan bisa dimaknai bermacam-macam. Ya bisa jadi dua makna, tetapi saya melihatnya yang secara sederhana yang bisa dibaca oleh publik gitu kan. Ya kepentingan 2024. Dan itu hal yang biasa saja kok. Kenapa? Pak Prabowo butuh Pak Jokowi. Kenapa? Ketika 14 Februari 2024 nanti pencoblosan di hari pemilihan itu, Pak Jokowi sebagai presiden masih punya power, masih punya kekuatan yang dia bisa mendukung, mohon maaf, capres tertentu untuk bisa dijadikan. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi selalu jadi rebutan kan. Ketika Pak Jokowi dengan Erick Thohir ditafsirkan mendukung Erick Thohir. Ketika Pak Jokowi dekat Mbak Puan, diisukan mendukung Mbak Puan. Begitu juga sama ketika dekat dengan Anies gitu ya, diisukan mendukung Anies. Dengan Pak Ganjar juga sama. Oleh karena itu saya melihat semua capres-cawapres itu meminta restu dan dukungan kepada Pak Jokowi. Karena tahu kunci, salah satu kunci ya, saya salah satu bukan semuanya. Ya. Kunci untuk bisa menang itu Pak Prabowo itu salah satunya adalah mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Ya suka tidak suka, senang tidak senang, beliau kan posisinya sebagai Menhan. Artinya sebagai anak buah Pak Jokowi di pemerintahan yang nggak mungkin dong membenci gitu kan, nggak mungkin dong mengkritik. Yang menyanjung sudah bagus, membuat puisi untuk kebangsaan juga bagus, tidak salah. Tetapi jauh dari itu saya melihat kepentingan politik ada di situ dan itu tidak masalah dalam konteks apapun. Jadi konteks kebangsaannya ada, konteks politiknya ada, dan itu sebenarnya yang dibaca publik, wah ini loh Pak Prabowo, dan itu biasa saja dalam politik. Tidak ada yang aneh begitu. Ya, mungkin nanti sebelum Bang Daniel juga bisa berikan pandangan mengenai apa yang disampaikan oleh Kang Ujang bahwa salah satu kunci bagi Pak Prabowo dalam mendapatkan restu dari Pak Jokowi. Mungkin kita juga ingin dengarkan bagaimana pendapat Mas Arya Bima. Apalagi tadi Bang Daniel sudah mengatakan, Mas Bima, bahwa jangan ada lagi dendam. Apakah memang sebenarnya hingga saat ini masih ada yang seperti itu, Mas? Masih ada yang merawat dendam, kemudian ini dijadikan modalnya untuk bisa, atau modal elektoralnya seperti dikatakan oleh Bang Daniel, Mas Arya Bima? 5 tahun ini terlihat suasana ketulusan, keikhlasan untuk keduanya sama-sama menyadari bahwa arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, yang itu merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungannya negara dan bangsa ini ke depan. Jadi saya melihat seperti kalau saya komentari Bang Ujang juga tidak salah bahwa pernyataan Pak Prabowo ini menunjukkan bagaimana dengan nyata pada rakyat ya kinerja Pak Jokowi yang memang tidak bisa dianggap remeh secara kuantitatif. Ya. Kalau ada salah satu ketua partai ya, kemarin menyinggung ratusan ribu kilometer jalan, bendungan, semua dibangun. Dan memang karakter kader PDI Perjuangan yang memang turun ke rakyat, kerja nyata, dan Pak Prabowo selama ini dekat betul dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan tahu betul kinerja kader PDI Perjuangan Pak Joko Widodo. Jadi saya melihat bahwa ada satu hal yang tidak bisa diremehkan, faktanya sampai sekarang survei itu menunjukkan memang kepuasan kinerja rakyat kepada Pak Jokowi ini cukup tinggi, ya, cukup masih mendominasi. Ini masuk akal di dalam capres-mencapres nanti ada lomba, ada persaingan, ya, di dalam memberikan apresiasi kinerja Pak Jokowi yang mana Pak Prabowo juga bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa ini berakibat akhirnya ada dukungan-dukungan dari para kelompok atau relawan atau pendukung yang selama ini ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo itu sebagai akibat. Tapi saya tahu betul Pak Prabowo ini orangnya kan
sulit bahasa basi ya. Orangnya itu yo opo anan. Jadi kalau dia ngomong saat ini dia bicara soal mutlaknya persatuan, pentingnya kesatuan bangsa untuk keberlangsungan bangsa ini, apalagi di depan persis ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dalil bahwa memiliki sejarah betul peninggalan masjid di Persis ini menunjukkan monumen Persis juga gandrung terhadap apa itu persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi umat Islam yang merupakan pilar umat terbanyak untuk terciptanya persatuan kesatuan. Saya tidak menafikan bahwa kalau Pak Jokowi hari ini jeblok elektabilitasnya, jeblok hasil surveinya, saya kira tidak menarik untuk diapresiasi, untuk diglorifikasi tentang hal-hal yang menyangkut Pak Jokowi. Tapi lebih dari itu saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya ingin mendengarkan bagaimana pendapat terakhir dari Bang Daniel Simanjuntak, tapi sepertinya juga karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Tapi terima kasih kepada semua narasumber yang bisa memberikan pandangannya dalam perbincangan kali ini. Kang, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah memberikan penilaiannya. Bang Daniel juga terima kasih sudah menyediakan waktunya. Mas Arya Bima juga terima kasih. Selamat malam semuanya. Baik.